Mudah-mudahan selesai Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, di setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama, ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua, selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita dan mempertemukan kembali di Ramadan tahun depan. Ma'asyiral muslimin, shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Rasanya baru kemarin kita mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Tapi sekarang kita harus mengucapkan mahlan ya Ramadan. Mahlan ya Ramadan. Pelan-pelan ya Ramadan. Karena memang rasanya masih banyak lembaran mushaf yang belum kita tuntas bacanya. Masih banyak rakaat sunnah yang belum kita dirikan. Masih banyak sedekah yang belum kita keluarkan. Tapi bulan penuh dengan kemuliaan ini akan segera pergi meninggalkan kita. Sebelum hari kiamat terjadi, Ramadan akan kembali datang. Namun tidak ada jaminan apakah tahun depan kita masih punya sehat di bulan Ramadan. Tidak ada jaminan bagi kita apakah kita masih punya umur di bulan Ramadan tahun depan. Masih mampu tarawih di Ramadan tahun depan. Masih mampu baca Quran dan sedekah di Ramadan tahun depan. Kalaulah ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, maka apa yang sudah kita dapatkan di Ramadan tahun ini? Karena malaikat Jibril alaihi salam dalam Sahih Muslim berdoa, doanya diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berdoa, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaqa lam yughfar lahu." Sungguh celaka, sungguh rugi orang yang sehat di bulan Ramadan, punya umur di bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membangkang kepada Allah, dia maksiat kepada Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, termasuk orang yang celaka. Rasul jawab, amin, betul, orang yang celaka. Shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita perhatikan baik-baik firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 92. Di sana ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyindir, yang memberikan sindiran halus kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kamu menjadi seperti seorang wanita pemintal benang yang dia rajut benangnya menjadi sebuah baju yang indah, baju yang elok, baju yang bagus. Hasil rajutannya sangat indah dan menawan. Namun dia urai kembali benang tersebut helai demi helai. Dia hancurkan kembali baju yang sudah bagus itu. Dia rusak kembali baju yang sudah indah tersebut. Apa makna sindiran ini?
bagi mereka yang sudah 30 hari berpuasa di bulan Ramadan. 30 malam dijinakkan hatinya untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah tarawih. 30 hari dia bersedekah, 30 juz dia baca Quran. Namun sungguh rugi kalau selesai Ramadan ini kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hancurkan kembali maghfirah itu. Dia hancurkan kembali rahmat Allah itu dengan kembali tenggelam ke dalam lumpur kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus adalah nilai-nilai Ramadan yang kita bawa dalam keseharian kita. Ramadan tamu, dia datang dan pergi. Ketika dia pergi harus ada nilai-nilai Ramadan yang harus kita bawa sampai dengan akhir hayat kita. Ramadan boleh pergi, tapi masih ada Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Sampai kapan kita harus bertakwa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati, sampai kita wafat, kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai Ramadan yang harus kita bawa, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang Ramadhani, hanya menyembah kepada Allah di bulan Ramadan, rajin ke masjid di bulan Ramadan, menutup aurat di bulan Ramadan, tidak bergibah di bulan Ramadan, tapi selesai Ramadan dia kembali membuka auratnya, dia kembali ghibah teman-temannya, dia kembali kepada kemaksiatannya. Yang pertama, nilai yang harus kita bawa setelah Ramadan ini berakhir adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan puasa kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Hasil dari Ramadan kita belum terlihat saat ini, tapi selesai Ramadan nanti, mereka yang puasanya diterima oleh Allah, mereka yang sedekahnya diterima oleh Allah, mereka akan selalu takut kepada Allah. Kalau puasa Ramadan kita diterima, kita tidak akan pernah tipu-tipu orang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Kalaulah ibadah Ramadan kita diterima, maka seorang ayah tidak akan membiarkan anak perempuannya keluar rumah tanpa menutup auratnya. Kalau Ramadan kita diterima oleh Allah, maka tidak mungkin seorang suami membiarkan istrinya mengurai rambut kepalanya di hadapan orang yang bukan mahramnya. Kalau ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, seorang lelaki tidak akan pernah berani menyentuh tangan orang yang bukan mahramnya, karena lebih baik ditusuk kepalanya dengan paku api neraka dibandingkan menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ramadan berakhir, tapi kita harus tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ada bukan hanya selama Ramadan, tapi setiap saat, setiap bulan, setiap detik Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Yang kedua, nilai Ramadan yang selalu kita bawa sampai dengan akhir hayat kita, menanamkan rasa perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Ramadan, kita semua lapar, kita semua haus karena puasa. Namun puasa kita akan ada batasnya sampai azan maghrib berkumandang. Bagaimana saudara kita nun jauh di sana yang kelaparan, tidak punya makanan, mereka tidak ada batasan menahan laparnya. Ada sebuah video yang berseliweran di medsos kita. Seorang anak Suriah lapar, akhirnya memakan rumput, akhirnya memakan tanaman. Mengapa sampai terjadi seperti itu?
karena lapar mereka tanpa batas. Sedangkan puasa Ramadan kita batasnya hanya sampai azan maghrib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana caranya agar menuntaskan kelaparan tersebut? Memberikan makan kepada mereka. Jangan berhenti untuk santunan yatim hanya di bulan Ramadan saja. Lanjutkan santunan yatim setelah Ramadan berakhir. Jangan kita berhenti sedekah hanya di bulan Ramadan saja. Lanjutkan sedekah kita, bagi-bagi makanan kita, bagi-bagi minuman kita setelah Ramadan berakhir. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bil mu'min, bukan orang mukmin yang baik, man yabitu syab'anan, dia tidur pulas karena kekenyangan. Di rumahnya banyak makanan, kulkasnya penuh dengan makanan dan minuman. Dia tidur pulas kekenyangan. Wajaru jambihi ja'iun, ada tetangganya miskin kelaparan. Laisa bil mu'min, bukan orang mukmin yang baik." Berikan makanan kita, berikan sedekah kita kepada mereka yang kelaparan. Jangan sampai kita menumpuk-numpuk makanan, tapi ada orang di wilayah kita, lingkungan kita, yatim yang kelaparan, miskin yang tidak punya uang untuk membeli makanan. Ramadan berakhir, tapi nilai sedekah kita, nilai donasi kita, nilai zakat kita tidak boleh berakhir. Maka dua ini yang harus kita bawa, menanamkan rasa takut kepada Allah dan selalu merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah Ramadan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, sedekah sunnah kita, sedekah wajib kita, zakat, bacaan Quran kita, salat sunnah tarawih kita, dan mudah-mudahan itu semua diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan pengguguran dosa. Amin ya rabbal alamin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma